Tiko ini termasuk orang yang rajin sholat. Waduh, Masya Allah. Rajin sholatnya itu bareng nyokap apa sendiri? Tapi iseng baca Yasin, Quran di rumah, masih ngebaca. Bang Priu pun lihat pada saat ke rumah setelah ibu dibawa, ngelihat jadi ada Al-Quran di atas kacamatanya ibu. Mama sama papa entah masalah apa ya sering cekcok gitu kan, cekcok, ribut, kadang ributnya pun sampai ke fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita, saya pernah dengar ada sebuah sirah yang bercerita bahwa sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar pernah diutus Rasulullah SAW untuk pergi ke daerah, kalau nggak salah di Yaman gitu ya, untuk menemui seseorang anak muda dan minta doa dari dia gitu. Sedangkan nih Sayyidina Umar ini kan sosok yang luar biasa, Masya Allah ya, besar lah seperti kita tahu. Tapi kok disuruh minta doa sama sosok tersebut? Akhirnya beliau berjalan ke sana menemui pemuda tersebut. Pemuda tersebut namanya adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ternyata dia bingung juga, kok kamu ada amalan apa sampai akhirnya saya diminta untuk kamu mendoakan saya gitu. Terijabah itunya kan doa kamu gitu. Apa kegiatan kamu sehari-hari? Ternyata dia adalah menggendong ibunya dari daerahnya di Yaman kalau nggak salah ya, sampai ke Mekah. Itulah kekuatan dari Birrul Walidain. Dan alhamdulillah hari ini ada sebuah contoh Birrul Walidain juga yang dicontohkan seorang anak muda yang tentunya juga mungkin belakangan ini awalnya dulu adalah sosok yang tidak berada dalam spotlight. Ibaratnya orang-orang biasa di keviralan, di keramaian, dia berada di kesunyian demi untuk merawat orang tuanya, alias Birrul Walidain. Tapi sekarang ini akhirnya ya namanya Allah mengangkat derajatnya dan juga memberikan informasi positif bagaimana ternyata kebaikan itu tetap ada, yang namanya emas walaupun tertutup tetap akan mengkilat. Kita ketemu dengan teman kita yang sangat viral banget, namanya adalah Tiko. Iya. Assalamualaikum Tiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiko ini viral banget, yang bisa ngalahin viralnya Tiko cuma lato-lato. Jadi dia cuma di antara dua itu. Nah Tiko, sebelum kita ngobrolin hal yang sekarang mungkin Tiko ya kita nggak tahu apakah Tiko menyingkapi ini suka atau capek, itu bagian dari Tiko ya. Tapi Tiko, mendengar Tiko 12 tahun cuma ngerawat orang tuanya, ibaratnya ngerawat ibu ya, iya, gitu ya. 12 tahun. Yang menjadi pertanyaan pertama saya, aktiviti di rumah ngapain aja jadi? Gak ada listrik, gelap. Jadi kalau nemenin ibu kan nggak mungkin ngobrol tiap hari kan? Nah, terus? Ya aktivitasku sebenarnya ya ada aktivitas keluar juga gitu. Jadi emang waktu itu dari awal kondisi mama seperti itu sampai akhirnya listrik diputus, air diputus, dan segala-galanya diputus tuh kan emang nggak ada hiburan jadinya di rumah kan. Aku tetap main keluar sama anak-anak lain gitu seperti biasa, cuma memang pulang. Nah kalau mama sama aku tuh di rumah paling ya ngobrol, baca buku, karena memang dulu kan aku belum punya handphone kan, rumah juga nggak main handphone, jadi ya cuman ngobrol-ngobrol, ya baca majalah, buku segala macam, tidur. Terus akhirnya kan seiring waktu mama dagang, dagang ya aktivitasku ya dari siang sampai sore itu keliling komplek untuk jualan. Itu mama. Aktivitas aku ya dagang mama. Mama yang masak di rumah gitu, yang bikin dagangan. Sampai dititipin ke warung gitu, sampai akhirnya mama nggak lanjut tuh dagang. Nggak lanjut dagang, akhirnya ya aku nawar-nawarin perabotan rumah ke lingkungan buat dijual gitu kan. Emang karena ekonomi udah makin ini kan, tabungan mama juga udah habis, ya udah akhirnya alhamdulillah setelahnya Pak RT ngajak aku kerja di situ jadi security untuk ya biar ada pendapatan pasti gitulah tiap bulan. Ya udah aktivitasku tuh sebenarnya lebih banyak di luar, cuman sering kali pulang gitu nengok mama. Kan mama juga sebenarnya sakit pun masih bisa aktivitas sendiri gitu. Masih bisa masak, belanja keluar segala macam, cuman emang makin kesini tuh kondisinya makin memburuk gitu. Oh, jadi makin memburuknya berapa tahun belakangan? Kurang lebih 3 tahunan ini. 3 tahunan belakangan ya. Iya. Tapi berarti sebelumnya tuh nggak terlalu parah ya. Waktu dagang tuh berapa tahun yang lalu berarti?
Aku nggak ingat pastinya, cuman aku belum lama putus sekolah itu. Di terakhir itu aku putus sekolah kelas 1 SMP, mau naik ke kelas 2 kalau nggak salah. Berarti Tiko terakhir sekali sekolah 1 SMP? 1 SMP terakhir sekolah. 1 SMP? Iya. Sekarang Tiko berapa tahun sih? 23. 23. Tiko itu berarti kalau tadi ada sedikit flashback dari yang Tiko ceritain ya. Kalau kita tariknya lebih jauh lagi deh. Masih kan nggak di masa semuanya masih komplit? Oke, pada saat itu kan masih ada papa sama mama kan dulu satu kerjaan, satu kantor di salah satu ini. Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan. Aku tuh di rumah malah lebih sering sama ya pembahasannya ART lah ya, sama pembantu gitu. Karena mama kan pagi berangkat, mama papa sibuk lah. Iya sibuk gitulah. Ya udah aku di rumah aja kesehariannya. Tapi ya dimanja banget gitu. Berangkat sekolah ke TK diantar, pulang dijemput gitu, makan atau apa semua yang dipengenin tuh diturutin gitu. Pengen ini, pengen mainan ini, pengen PS atau ini dibeliin, dikasih semua. Pokoknya bener-bener dimanja dulu tuh kan. Jadi kehidupan dulu tuh emang bener-bener jauh dibanding yang sekarang gitu. Berarti umur berapa tuh? Itu masih TK SD, ya, 7-8 tahunan ya, 7-8 tahunan ya. Kalau dari bentuk rumahnya nih ya, kalau kita berlihat ya, bentuk rumahnya, kemudian foto-foto lama, ya maksudnya Tiko ini keluarga berada sebenarnya, keluarga tajir lah gitu ya, keluarga berada. Cerita tadi Tiko juga bahwa sehari-hari kepengen apa dikasih, bokap nyokap semua kerja, ya kan, terfasilitasi lah dengan baik gitu. Bener. Ke sekolah antar jemput? Iya, antar jemput. Itu berjalan berapa lama tuh? Ya pokoknya itu sampai kelas 5 kalau nggak salah, aku nggak begitu ingat. Itu terjadi mama sama papa entah masalah apa ya sering cekcok gitu kan. Cekcok, ribut. Kadang ributnya pun sampai ke fisik. Gitu kan. Cuman aku nggak tahu permasalahan awalnya apa. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat pisah itu di kelas 6 SD kalau nggak salah. 6 SD awal, kelas 6 SD awal. Kamu lihat langsung? Yang aku ingat itu pada saat pisahnya cuma ditanya, Tiko mau ikut mama atau papa gitu. Aku dulu milih ikut mama karena taunya papa galak. Aku kan waktu itu masih kecil nggak ngerti apa-apa. Yang sering kena omelan tuh dari papa aku tuh gitu. Jadi ngikut mama aja, papa galak gitu kan. Jadi papa pulang katanya ketemu anak-anaknya di kampung. Itu bawa perabotan memang gitu dari rumah sebagian. Tapi memang namanya anak kecil nggak tahu ya maksudnya. Iya, aku keluar juga ketemu lagi. Tahunya ya udah papa pokoknya pergi aja ke kampung gitu tahunya. Oh gitu. Tapi memang nggak ada kakak, nggak ada adik ya Tiko ya? Aku hanya satu-satunya gitu. Satu-satunya ya? Iya. Nah sebelum kita bahas yang itu dulu, pernah kejadian yang paling manis selama berkeluarga, kemana jalan-jalan kemana? Yang aku ingat ya pernah jalan-jalan ke Dufan sama keluarga yang lain gitu. Kan keluarga besar, terus jalan-jalan ke Ancol. Pokoknya ya emang lebih sering jalan-jalan di akhir pekan gitu, di weekend gitu jalan-jalan aja. Tiap weekend jalan-jalan. Cuman emang hari-hari biasa tuh mama papa sibuk kerja gitu. Yang paling ingat juga pernah waktu itu nemuin keluarga, waktu itu ke Bali naik pesawat tuh masih ingat juga. Awal pertama kali nyobain naik pesawat itu. Sampai akhirnya ya itu tadi ke masa-masa pas mama papa cekcok tuh udah nggak pernah lagi tuh. Disitulah mulai perubahan itu terjadi. Iya, barang-barang dijualin, rumah pun dijual gitu. Emang waktu bokap pergi, nyokap bukan masih kerja? Nggak? Jadi kondisinya itu sama, papa nggak kerja, bareng mama pun nggak kerja gitu. Entah karena masalah apa, pokoknya tahu-taunya berdua mama papa tuh nggak kerja aja tahu-tahu. Entah. Oh tadinya mama papa berdua sama-sama kerja. Iya. Tiba-tiba entah masalah apa. Karena dua-duanya nggak kerja. Oh gitu. Dan di situ awal mungkin emosi perselisihan mulai di situ. Iya mungkin dari situ. Ya mungkin kadang-kadang kalau nggak ada apa namanya kesibukan berkurang malah jadi sering ketemu malah jadi ada gesekan. Iya gesekan. Nah, apa yang misalnya gini, setelah selesai akhirnya kemudian kamu mulai sadar bahwa akhirnya kamu cuma berdua sama ibu kan berarti kan, udah mulai ada perbedaan kehidupan gitu ya. Waktu kamu kecil kamu udah ada kepikiran apa nggak? Apa emang udah ikutin aja lah gitu gimana? Aku memang nggak kepikiran bakal begitu, cuman karena waktu itu emang masih kecil nggak punya pikiran apa-apa ke depan, jadi ya aku tuh tipe yang udah begini. Ya udah jalanin aja gitu, nggak peduli mau gimana ke depannya. Toh aku tuh dulu sebenarnya anak mama, maksudnya apa yang mama ngomong ya aku turutin aja. Nurut gitu. Lah ya. Jadi mama ngomong ini ya udah gitu. Soalnya kan mama juga tegas orangnya, suka marahin aku walaupun nggak. Kalau papa kan lebih ke marah-marah karena emang aku yang bandel gitu. Kalau mama emang tegas, jadi kalau mama ngomong apa ya mau nggak mau aku nurut gitu.
Oh, tapi sebenarnya kalau dihitung sebagai cobaan sih ya menarik juga dari semua yang serba ada, punya, tiba-tiba dicoba hanya hidup dengan nyokap dan juga dengan ekonomi yang serba pas-pasan. Ya, mungkin itu juga karena mama mungkin keadaan mentalnya terganggu ya, mungkin karena yang tadinya tiba-tiba merasakan dirinya serba wah, ya tahu-tahu jatuh karena memang mama kalau halusinasi atau sejenisnya itu pasti seakan dia stuck di masa lalu, kayak kalau ngomong sama orang tuh seakan mama ini punya perusahaan di sini gitu, padahal sebenarnya kondisinya sekarang tuh udah seperti sekarang ini gitu, nggak kayak dulu, tapi dia itu kayak masih merasa pikirannya tuh kayak ini masih pas masih jaya-jayanya gitu. Oh, masih suka balik di masa itu lagi. Kadang kalau debat sama orang pun marah-marah, orang gua punya ini kok, punya ini, narik duit di sini sekian M gitu, pokoknya sering ngomong begitu lah kalau marah. Walaupun tanpa pemicu marahnya gitu, suka marah random begitu. Jadi seakan masih terperangkap di masa lalu gitu. Nggak terima keadaan. Tapi mulai kemudian mencoba berjualan, apa yang dijual? Waktu itu sih kue-kue gorengan sama peye gitu. Nyokap yang masak? Yang masak, aku yang dagang keliling. Sama nitip-nitipin di warung gitu. Oh gitu? Ini nggak malu, Tiko? Ya dulu sih, aku sih masih kecil ya nggak malu sih. Lagian emang buat dapet jajan juga kan gitu. Iya. Jadi ya udah. Kalau dulu misalnya dulu nggak malu. Kalau sekarang? Ya enggak sih, lagian juga kan itu bukan hal yang negatif. Ya keren. Tapi memang begitu ya, itu namanya kehidupannya, ibaratnya ya. Kita juga nggak bisa milih ya, udah ditakdirin kayak gitu ya. Nah, perubahan nyokap itu berarti mulai agak sedikit berubah tuh di 3 tahun terakhir. Iya, itu mungkin agak parah mulai dari emosinya. Apa sih yang pertama kali terbaca sama Tiko? Ya, mulai berubah tuh akhir-akhir ini sering marah sendiri tanpa penyebab, tanpa sebab, toto marah gitu kan. Terus aku ngomong A, kadang mama toto marah nyautnya karena B gitu, ibaratnya agak nggak nyambung gitu. Terus lebih sering kalau lagi di kamar tuh ngomong sendiri seakan ada teman ngobrol gitu. Entah itu pikirannya sendiri atau hal-hal lain, aku nggak tahu. Pokoknya lebih sering ngobrol sendiri. Terus mama itu berpikiran kalau anaknya nggak aku doang. Ada banyak. Padahal gitu? Ya nggak tahu aku itu sih. Mungkin entah pikiran mama tuh gimana, aku nggak tahu. Jadi aku udah mengerti ya, mama maklumi. Jadi ya udah, kalau mama marah aku diem. Kalau aku balik ngomong makin marah. Makin nanti marah ya. Tapi nyokap pernah nasihatin Tiko nggak? Nasehatin di saat kondisi begini. Dari dulu sampai sekarang pernah ada nasihat yang diinget ya? Nasihat yang diinget ya masalah pendidikan sih sebenarnya. Kayak mama nih sarjana loh, ini kamu jangan sampai di bawah mama gitu. Itu yang paling diinget soalnya sampai sekarang gitu. Soalnya mama tuh sensitif kalau ngomong masalah gelar. Jadi kayak misalnya ada saat-saat ini ya, pas udah kondisinya udah gini, kayak pas waktu mau bikin KTP kemarin tuh ada pihak dari kelurahan datang, jadi mau nulis nama tanpa gelar. Itu dia marah. Orang aku nih dokter Anda katanya gini. Itu langsung emosi, marah-marah, langsung diusir gitu kan. Jadi mama tuh nggak mau kalau nggak nyebut gelar, manggil namanya gitu. Oh. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya 12 tahun ya, maksudnya setiap orang yang tahu bahwa 12 tahun mengurus mama sendirian. Tanpa listrik? Iya. Tanpa air ya? Iya. Mulai listrik diputus tuh di tahun keberapa? Nggak lama papa pergi itu kurang lebih ya 2010-2011 ya, aku nggak ingat pastinya. Pokoknya nggak lama papa pergi, mungkin ada setengah tahun kali ya. Langsung diputus gitu. Termasuk air juga? Iya. Selangnya cuma beberapa minggu sih. Sama dari listrik ke air tuh selangnya cuma beberapa minggu. Terus kalian hidup gimana tuh? Emang gelap-gelapan aja atau? Kalau mama lebih suka gelap-gelapan. Untuk awal-awal menggunakan lilin sih penerangan. Kalau air ya alhamdulillah tetangga-tetangga peduli, lingkungan peduli, jadi ya mereka untuk masalah air ngasih gitu. Untuk listrik pun sebenarnya juga tetangga pernah ada yang ngasih, cuman mama mungkin nggak enak atau gimana ya, jadi menolak tawaran itu, ya tetap pakai lilin gitu. Waktu awal-awal hidup dengan hanya lilin, bagaimana penyesuaian kamu? Berarti kan nggak nonton TV dong? Ya enggak, aku biasa aja sih. Biasa aja tetap ya? Biasa aja tetap. Nah, kalau di rumah itu perabotan elektroniknya segala macam kan udah nggak ada tuh. Itu dijual atau emang? Sebagian dijual, sebagian dibawa papa. Gitu. Oh gitu? Iya. Untuk seumur waktu itu berarti kamu tuh umur dulu tuh 13 tahun ya?
kurang lebih ya 13 tahun. 12-13 tahun. Kemudian nggak ada nonton TV, nggak ada main game apa segala macam. Gimana tuh? Ini aja, ini sekarang aja nih TV yang ada sekarang nih, TV antena nih, kan udah nggak bisa sekarang nonton TV kecuali digital. Anak-anaknya pada nangis. TV-nya, padahal listriknya masih ada, cuma TV-nya nggak bisa nonton, itu pada nangis. Itu gimana dulu? Aku ya paling itu kalau di rumah baca-baca majalah. Tapi emang dulu aku tuh udah punya handphone, walaupun bukan handphone bagus ya paling ya nyoba-nyoba internetan gitu. Tapi sering main keluar juga gitu, sering main sama anak-anak juga di lingkungan komplek gitu. Cuman yang nggak tiap hari gitu. Jadi ritual sehari apa sih kalau boleh tahu? 12 tahun itu ritual seharinya tuh ngapain aja? Misalnya nih, pagi ngapain, ngurusin ibu dulu atau gimana? Terus kamu kerja jam berapa gitu? Jadi ya kalau misalnya habis subuh nih, subuh sholat di rumah apa di masjid? Lebih sering di rumah sih. Di rumah, terus? Jadi pokoknya kalau dari pagi itu ya paling ngebantuin mama, biasanya kan masak, beberes, ngepel, nyapu gitu. Nah, dari pagi ke siang itu sebenarnya nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi gabut, paling baca buku, majalah. Nyokap ngapain nyokap? Tiduran aja sih. Tiduran aja. Sama ibu tuh juga biasanya baca buku juga kan. Terus dari siang ke sore itu paling main lah keluar gitu. Keluar. Nyokap nggak marah? Nggak marah. Itu pas awal-awal tuh masih baik-baik aja gitu. Main keluar, balik ya sebelum maghrib, nanti habis maghrib main lagi keluar. Ya pokoknya lebih sering main keluar waktu itu tuh. Cuman ya pulang nggak malam-malam banget ya, mungkin isya pulang gitu. Terus ya udah malam di rumah aja baca majalah, kalau nggak main HP gitu. Terus kalau ini sebenarnya suka iseng juga malam keluar, cuman sebenarnya kadang dimarahin sama mama. Tapi makin kesini mama tuh kayak ngebebasin, jadi ya udah mau pulang kapan aja kayak gitu. Tapi ya sejak itu juga mama kondisi mulai buruk. Mungkin karena kondisi di rumah sendiri juga kali. Emang kalau mama sih apa sih perlu dibantu kalau kondisi mama tuh? Yang perlu disupport, di assist gitu, dibantu apaan? Masak sendiri deh. Mama tuh sebenarnya kalau dibilang gangguan mental tuh nggak terlalu parah. Soalnya mama tuh masih interaksi ke lingkungan juga, jadi masih ngobrol tuh sekedar kebutuhan, bukan sosialisasi. Jadi kayak mau belanja sayur, ke belakang tuh ada tukang sayur di belanja. Yang ngobrol untuk sekedar belanja sayur udah kan, ya ke warung. Beli nasi ke warteg atau ya bisa itu. Pokoknya untuk kebutuhan aja gitu. Bisa? Ya bisa, normal. Kalau untuk kayak cuman mampir ngerumpi kayak orang-orang biasa ngobrol-ngobrol gitu, iseng sosialisasi karena ini enggak, lebih milih mengurung diri di rumah kalau mama kalau gitu. Keluarnya kalau mau ngambil air atau enggak ngambil kayu bakar atau ya itu tadi ke warung atau ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan. Terus dia masih masak sendiri? Masak sendiri gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya sebelum dibawa kemarin ke rumah saya itu masih masak sendiri. Oh, sebenarnya ada beberapa kebiasaan yang dijalankan dari dulu itu sebenarnya masih bisa dilakukan secara normal. Makanya dibilang mama tuh nggak seperti bayangan orang-orang yang gimana gitu. Walaupun mama tuh orang normal, cuman kondisi emosionalnya pressure aja lagi ada. Iya, jadi gampang sensitif gitu, gampang marah. Walaupun kadang tanpa sebab pun marah gitu. Cuman nggak pernah merasakan lingkungan, maksudnya memang waktu itu mama tuh pernah mau dibawa sama lingkungan, terutama Pak RT itu mengajukan untuk dibawa ke dinas sosial untuk diobati segala macem. Cuman akunya nggak mau kan, karena memang pengen ngerawat mama aja sendiri di rumah. Soalnya kalau jauh gitu takutnya gimana karena udah biasa sama mama berdua kan di rumah. Kalau tahu-tahu nggak ada mama bingung gitu kan. Ya udah akhirnya Pak RT berapa kali ngebujuk dan aku nggak mau. Dia bilang ya udah nggak apa-apa deh, selama nggak meresahkan lingkungan nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat kalau mama meresahkan lingkungan akan dibawa paksa sama Pak RT ke dinas sosial. Tapi ya alhamdulillah sepanjang tahun, bulan, minggu, hari itu nggak pernah ada laporan dari, ya emang nggak pernah. Bukan gitu ya. Cuman memang untuk orang luar, entah itu teman, kenalan, ataupun orang asing, itu mama nggak memperbolehkan, nggak nge-welcome orang lain masuk. Walaupun orang yang kenal. Jadi setiap ada orang yang pertama ke rumah itu, mama merasakan orang itu ancaman. Jadi kayak, lu ngapain kemari, pergi, keluar. Oh iya? Iya. Makanya pada saat kemarin, jangankan pada saat penjemputan gitu, pernah ada satu YouTuber mau ngobrol sama mama yang hal-hal positif sekaligus mau memberikan donasi gitu kan. Dia sendiri sama aku didampingin, langsung ditutup pintu kenceng-kenceng, dikunci. Walaupun ada aku, bahkan akunya pun nggak boleh masuk. Pokoknya mama tuh nggak memperbolehkan ada orang lain masuk ke rumah selain aku gitu. Jadi selama 12 tahun tuh rumah hanya boleh ditinggal kalian berdua? Jadi kalau ada orang masuk, pasti mama yang ngomong kasar ke orang itu, ngusir atau segala macam tuh pasti. Pak RT pun waktu pada saat mau pembuatan KTP kan otomatis harus foto keluar kan.
Pak RT dengan baik mampir ke rumah, ngajak mama, tapi Pak RT dilontarin kata-kata kasar sama mama gitu kan. Jadi ya udah, karena Pak RT pun memaklumi, mengerti, akhirnya pihak kelurahan yang dibawa ke rumah untuk foto, jadi foto di rumah. Mama itu nggak bisa dibawa keluar rumah dan nggak bisa dikunjungin ke rumah gitu ibaratnya. Itu juga yang bikin kamu berat waktu kemarin di Aji dinas sosial. Ya emang karena beratnya juga aku ngerasa kayak kalau nggak ada mama kayak gimana gitu nanti kan di rumah. Emang karena hidup cuma berdua aja ya? Emang udah terbiasa begitu, lagi emang tinggal punya mama. Yang aku pikirin selain itu juga takutnya nanti penanganan atau apa-apanya gimana gitu kan, apakah tepat apa enggak, ya masih ada rasa ragu kalau dititip di rumah sakit gitu. Sekarang gimana kondisinya? Justru sih alhamdulillah lebih baik sekarang. Cuman emang pas awal-awal masuk aku prihatin banget karena fisik, ya mungkin karena efek samping obat ya. Fisiknya tuh bener-bener kurus, lemes, bahkan jalan pun harus dibantu. Dan ngomong pun terbata-bata kayak orang gagu gitu. Berapa sih tuh sekarang? Nyokap? Umurnya hampir 60. 60 mungkin malah sekarang udah. 60 sekarang? Sebenarnya sih sedang ya, belum terlalu tua banget nih maksudnya. Iya. 60 ya. Gitu. Tapi selama di pengobatan udah kamu jenguk berapa kali? Sebenarnya sih emang aslinya nggak boleh jenguk, cuman kebetulan alhamdulillah pihak rumah sakit mengerti karena mungkin viral begini juga ya. Jadi boleh dilihat? Iya, boleh dilihat. Tapi ada note juga nggak bisa masuk ke ruangan. Jadi hanya pengecualian waktu itu belum lama, mungkin seminggu yang lalu, sama pengurus-pengurus lingkungan ngejenguk bareng-bareng. Karena memang tuh nanti ada jadwal konseling sama dokter, kita semua masuk ke ruangan. Dan mama kondisinya juga bagus, komunikasi lancar, masih ingat dengan orang-orang itu kayak, oh ini Pak RT, ini masih ingat gitu. Jadi responnya positif, nggak merasakan ada ancaman gitu. Masih mau ngobrol, masih senyum gitu. Kalau di rumah mah boro-boro bisa begitu. Pasti udah alhamdulillah udah banyak perkembangan ya. Iya. Ada yang pernah saya denger nih kan, Tiko hidupnya di rumah itu gelap, segala macam kotor karena mungkin Tiko nggak pernah ngeberesin rumah. Emang benar? Iya, ngeberesin pun bukan yang, karena aku kan nggak tiap hari di rumah walaupun deket juga. Agak capek juga ngurus rumah segede gitu kan, apalagi sendiri karena mama kan ngurusnya hanya yang kamarnya aja gitu. Untuk tanaman tuh yang lingkungan depan halaman itu kan agak kayak rawa-rawa ya. Itu sebenarnya udah dibantu dari Pak RT juga untuk membersihkan dari dinas pertamanan gitu ya. Cuman tetap aja yang namanya tumbuhan belukar cepet lagi tumbuhnya gitu. Buat ngeberesin total sampai menulis itu nggak sendirian nggak kuat. Ya udah yang secukupnya aja lah gitu. Yang penting masih nyaman ditinggal. Kalau di rumah tuh berapa ruangan sih? Ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 6 ruangan. 6 ruangan Iya. gitu ya. Kalau yang biasa berarti yang yang ditinggalin Tiko 1 ruangan. 1 ruangan aja. Nyokap 1 ruangan. Enggak, aku 1 ruangan sama nyokap. Jadi ya ruangan yang lain nggak bener-bener Enggak, kosong bener, nggak ditinggalin. nggak pernah naik segala. Justru kalau di bawah masih suka dijamah gitu ibarat. Tapi kalau di atas itu bener-bener nggak pernah. Jadi Nggak pernah naik lagi misalnya nggak rumah? pernah. Tapi ya kemarin sih udah setelah bersih sih ya udah bolak-balik atas bawah. Oh gitu. Selama itu pernah dengar suara-suara aneh-aneh? Enggak. Jadi hal-hal yang seperti itu aku nggak pernah ngalamin gangguan atau apa sih. Sampai sekarang pun alhamdulillah nggak ada gangguan. Paling yang nyokap ngomong sendiri aja itu ya? Iya itu udah biasa sih itu. Nah ini saya dapat info dari Bang Bru, katanya Tiko ini termasuk orang yang rajin sholat. Waduh, Masya Allah. Rajin sholatnya itu bareng nyokap apa sendiri? Nyokap masih sholat juga nggak? Nyokap nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat aja? Tapi iseng baca Yasin, Quran di rumah, masih ngebaca. Bang Bru pun lihat pada saat ke rumah setelah ibu dibawa, ngelihat jadi ada Al-Quran di atas kacamatanya ibu. Jadi dia pun berspekulasi, mama pasti habis baca. Emang di rumah pun, tapi nggak nentu, random. Kadang kalau lagi kepergok aku dia lagi, ya tahu. Tapi kalau sholat nggak. Gitu. Ya. Nggak pernah ngajak nyokap berjamaah yuk mah gitu misalnya? Nggak pernah mau juga sih. Oh, nggak pernah mau ya? Sejak ada sedang ada gangguan itu aja ya? Ya jawabannya ya Tiko aja gitu. Tiko aja ya? Oh gitu. Ada nggak orang yang pernah masuk ke rumah dan nyokap nyaman? Sampai saat ini nggak, kalau ke rumah itu selain aku benar-benar nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti memang sebuah ini ya, apa namanya, kemajuan besar ya pada saat sekarang ini sampai rumah itu bisa diberesin banyak orang. Bener-bener.
nggak nyangka. Nggak nyangka. Nyokap udah lihat belum progres rumah sekarang? Enggak, karena mungkin agak susah juga untuk ngejenguk. Jadi, tapi gini, walaupun aku nggak pernah ngasih tahu, pada saat terakhir aku jenguk sama Pak RT dan lain-lain dan kawan-kawan tuh, dia notice, Mama tuh notice kalau dia sempat nanya, rumah diberesin ya? Dia tahu. Ya aku jawab, iya diberesin. Tapi permintaan dia satu, kamarnya nggak diotak-atik. Dan terus aku bilang ke Mama, iya kamar nggak dirubah-rubah kok, gitu. Jadi entah tahu dari mana, dia mengerti kalau rumah lagi diberesin gitu. Oh, tahu ya? Makanya aku nggak pernah ngasih Apa nyokap punya akun TikTok sekarang? Ya, tahu bisa jadi ya, bisa jadi ya. Siapa tahu dikasih tahu sama yang yang mandu perawatnya, coba cerita mungkin ada bahan obrolan gitu ya. Nah, 12 tahun hanya dengan nyokap gitu ya, mungkin nggak semua orang mampu untuk lakuin itu gitu ya. Apalagi ya bersabar dengan kondisi nyokap yang sedang dalam ujian lah seperti itu. Nah, ada nggak support system yang menguatkan atau juga mungkin sebagai teman untuk escape dari stresnya gitu, ada nggak? Aku tuh nggak terlalu pikir pusing ya, maksudnya tipe yang karena udah begini ya udah jalanin aja. Jadi bukan sebuah pressure, tekanan, hambatan ya, atau jadi tetap ya udah kondisi mama begini ya udah gitu. Yang penting mama ngerawat aku, mau bagaimanapun juga aku ngerawat dia kembali gitu. Walaupun di luar sana pernah dengar statement bahwa aku bukan anak kandung atau apa, tapi aku tuh tipe yang ya udah nggak peduli lah. Ada yang ngomong gitu? Ada statement di luar sana, jadi katanya aku bukan anak kandung, tapi ya aku nggak peduli. Maksudnya ya udah gitu, itu mah statement aja gitu kan. Oh jadi walaupun keadaan atau faktanya begitu pun, iya aku nggak merubah. Tiko tetap nggak merubah rasa sayang dan sama ibu gitu. Tetap begitu. Apa yang spesial dari ibu yang sampai kamu tuh yang spesial ya karena memang ibu sih, maksudnya gitu. Nggak ada yang spesial lebih dari kata ibu gitu. Masya Allah. Ya, jadi ya emang karena dia juga yang ngerawat dari kecil, walaupun kondisinya dulu serba ada, yang sekarang akhirnya kondisinya jadi begini ya udah tetap jalanin aja kalau aku gitu. Pokoknya yang Tiko tahu dari Tiko melek mata, ibunya ini. Selesai ya. Jadi maksudnya no objection. Mau orang mau ngomong apa, walaupun faktanya bagaimana gitu ya. Iya, udah nggak peduli, pokoknya ini ibu saya gitu ya. Nah, waktu yang liburan berkeluarga besar, rame-rame gitu ya. Sejak waktu Papa nggak ada, pernah ketemu lagi nggak? Sampai saat ini belum ketemu ya. Belum. Maksudnya yang dulu pasti ingat semuanya kan, Mas? Kalau untuk wajah nama pun nggak ingat. Jadi karena waktu masih kecil dulu. Tapi dulu pokoknya taunya rame gitu ya. Taunya rame, punya saudara, punya keluarga besar. Karena emang dulu paling sering jadi rumah tuh dijadiin tempat kumpul gitu sama keluarga. Jadi taunya punya saudara, punya keluarga besar, udah itu aja. Kalau untuk orang-orangnya nggak ingat. Nggak ada yang jenguk selama 12 tahun? Enggak. Nelpon gitu, nanyain kabar, lebaran? Sebenarnya sih ada satu orang yang nggak tahu sebenarnya itu siapa. Aku kan memang dulu waktu itu masih kecil. Mama pun aku tanya nggak mau nyebut. Jadi sering setelah papa pisah ya, sering ngasih uang lewat amplop yang dikasih ke mama itu tiap tahun sampai akhirnya di tahun 2019 kalau nggak salah itu ke stop karena emang mama ribut sama itu orang gitu, adu mulut, adu argumen sampai akhirnya kesel mungkin ya nggak tahu nggak balik lagi ke sini gitu. Oh maksudnya bapak masih suka ngirim sampai 2019? Iya itu nggak tahu uang dari mana, itu siapa orang siapa nggak tahu. Yang jelas taunya itu ngirimin uang ke mama gitu untuk Tiko dan mama gitu ibaratnya. Oh, dan sekarang Tiko juga nggak tahu itu siapa? Nggak tahu itu siapa. Nah, kalau sekarang nih, tiba-tiba semua udah beres. Sudah ibaratnya kan kondisi rumah juga sudah lebih baik lah ya. Terus, ya misalnya insya Allah keadaan nyokap juga udah lebih baik. Udah mungkin bisa lebih kembali seperti sedia kala dan boleh pulang. Kira-kira kemudian nyokap pulang, Tiko akan ngasih apa ke mama? Atau juga mungkin mau ngapain mama gitu ya? Mungkin di depan rumah buka, ada wartawan di mana-mana gitu kan? Rasain sekarang sih. Ya, sekarang gitu. Di depan rumah emang ada wartawan gitu yang suka nunggu? Bahkan sampai malam biasanya. Sampai malam? Dari pagi biasanya itu jam 9, jam 8, entah wartawan dari mana, ya udah ngetek depan rumah, aku lewat, ya udah pada ngubur, Mas Tiko minta waktunya sebentar gini. Sampai ya udah, aku kan kalau begitu kan sebenarnya agak capek juga gitu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan kok.
nggak tahu kita berpisahnya nanti di waktu kapan. Masya Allah. Paling nggak ada jejak digital ketika lo kangen gue atau gue kangen lo, kita nonton video pertama kali gue ketemu lo kok. Yang jelas mungkin nggak akan terlupakan karena memang kan itu kan selain jejak digital ya, ini kan suatu impact yang besar ya. Mungkin yang selain gue ingat dari kondisi mamah nanti kalau lebih baik, yang pasti gue ingat lu. Karena apa ya, mamah begini karena lu gitu, rumah begini pun karena lu. Jadi kayak tanpa jejak digital pun udah pasti tetap diingat gitu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini akan jadi apa namanya, pemberat pahala kalian ya. Masya Allah. Boleh pelukan dong sebagai teman. Wah, mau teman gak boleh pelukan.